Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan Miss Saras. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, yaitu muatan PPKN subtema 1 dan 2 tentang kebersamaan di rumah dan juga di sekolah. Nah, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini, Nak? Nah, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari nak, kita simak bersama pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu tentang kebersamaan di rumah. Nah, perhatikan gambar berikut ini, Nak. Di situ ada Siti, Ali bersama dengan ayah bundanya. Mereka sedang berkumpul bersama di ruang tamu. Nah, kebersamaan dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Kebersamaan dapat menyelesaikan suatu masalah. Kebersamaan juga dapat menciptakan rasa nyaman. Dan jika keluarga bekerja sama, saling berbagi dan saling membantu, akan tercipta suasana yang tentram. Lalu, contoh apa saja ya yang menunjukkan kebersamaan dalam keluarga? Nah, yang pertama yaitu membersihkan lingkungan rumah bersama anggota keluarga. Di situ Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah sedang membersihkan parit atau selokan, sedangkan ibu sedang menyapu halaman. Nah, contoh yang kedua yaitu adalah belajar bersama. Di situ Siti bersama ibunya sedang belajar bersama, sedangkan Ali bersama ayahnya. Nah, jika kalian ketika belajar mempunyai kesulitan, boleh bertanya dengan ayah dan ibu kalian di rumah ya, Nak ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah bercerita atau mendongeng. Biasanya kita kalau mendengar cerita atau dongeng, kita akan mendapat hikmah yang diambil dari cerita atau dongeng tersebut. Nah, selanjutnya contohnya adalah silaturahmi. Silaturahmi bersama keluarga kita yang lain. Kita saling bercerita. Nah, silaturahmi ini dapat memupuk rasa kekeluargaan dan kerukunan antara sesama anggota keluarga. Nah, contoh yang terakhir yaitu beribadah bersama keluarga. Nah, contoh yang pertama yaitu Siti sedang mengaji bersama keluarganya. Yang kedua yaitu beribadah bersama keluarganya di gereja. Sedangkan Beni beribadah bersama keluarganya juga di gereja. Nah, kalau yang ini adalah Dayu yang sedang beribadah bersama keluarganya di pura. Lalu Lina beribadah bersama keluarganya di wihara, sedangkan Lani beribadah bersama keluarganya di kelenteng. Nah, di sini ada berbagai macam tempat ibadah ya, Nak ya, tentu dengan agama yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri kita mempunyai keragaman agama. Apa saja sih keragaman agama yang ada di negara kita? Nah, keberagaman agama ada 6, Nak, di negara kita. Yang pertama ada Islam, tempat ibadahnya di masjid. Hari besarnya ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Sedangkan yang kedua, Kristen Protestan, tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah. Nomor 3 yaitu agamanya Katolik, tempat ibadahnya juga sama di gereja dan hari besarnya juga sama dengan Kristen Protestan. Ada Hari Natal, Hari Jumat Agung, dan Hari Paskah. Yang keempat ada agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Hari besarnya ada Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerusi. Yang kelima, agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Hari besarnya ada Hari Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Dan yang terakhir yaitu agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Hari besarnya ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Itu tadi keberagaman agama yang ada di sekitar kita ya, Nak ya. Nah, selanjutnya
kita akan belajar tentang keberagaman teman di sekolah. Nah, walaupun di sekolah kita sering menjalin kebersamaan dengan teman-teman kita di sekolah, entah dengan belajar bersama, bermain bersama, tetapi teman-teman di sekolah kita mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Ada dari keberagaman jenis kelamin, ada dari suku bangsa, dan juga makanan atau minuman kesukaan teman-teman kalian pasti berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang keberagaman jenis kelamin. Coba perhatikan gambar berikut ini, Nak. Ini ada Dayu, Siti, Beni, Udin, Lani, dan Mel. Nah, mereka semua tentu berbeda ya, Nak ya. Ada yang putri dan juga yang putra. Nah, Beni dan Udin termasuk murid putra karena mereka memakai celana seragam ke sekolah dan berambut pendek. Nah, jikalau Dayu, Siti, Lani, dan Meli termasuk murid putri karena mereka memakai rok seragam ke sekolah. Ada yang berambut panjang ataupun pendek. Biasanya yang berambut panjang bisa diikat rambutnya. Nah, ada juga yang memakai kerudung seperti Siti ya, Nak ya. Walaupun teman laki-laki dan perempuan, kita harus saling menghormati. Laki-laki dan perempuan tetap bisa saling membantu, bermain, dan belajar bersama. Yang kedua, yaitu keberagaman suku bangsa teman kita di sekolah. Tentu teman kalian pasti ada yang berasal dari suku bangsa yang berbeda dari kita. Ada yang berasal dari Jawa, Bali, dari Sumatera, seperti gambar di bawah ini, Nak. Nah, ini adalah dari suku bangsa yang berbeda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, Sumatera. Nah, lalu suku bangsa apa saja sih yang ada di negara kita, Nak? Nah, perhatikan bagian berikut ini. Nah, yang pertama yaitu di Pulau Sumatera ada suku bangsa Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Yang kedua yaitu di Jawa ada suku bangsa Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Yang ketiga, di Pulau Kalimantan ada suku bangsa Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Dan yang keempat, di Sulawesi ada suku bangsa Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Yang kelima, di Papua ada suku bangsa Asmat, Dani, Kowiai, Argoni, dan Mahirasi. Sedangkan yang terakhir yaitu di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku bangsa Bali, Sasak, Sumba, Flores, dan Sumbawa. Nah, itu tadi keberagaman suku bangsa yang ada di negara kita, Nah. Walaupun berbeda-beda suku bangsanya, tetapi kita tetap satu jua ya, sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah keberagaman makanan atau minuman di sekolah. Pasti teman kalian dan kalian memiliki kesukaan makanan atau minuman yang berbeda-beda. Nah, walaupun begitu, kita tetap harus menghargai perbedaannya. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain, Nak. Walaupun berbeda makanan atau minuman kesukaan, tapi kita dapat saling berbagi. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, Nak, tentang kebersamaan di rumah dan juga di sekolah beserta keberagamannya. Nah, semoga apa yang Miss Sarah sampaikan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, Nak ya. Sampai jumpa.